Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru yang telah mengajari kita, terkhusus kepada Alena Andra Gurutta Ki Haji Abdurrahman Abdul Dalil, pengarang kitab Miftahul Fuhum yang akan kita baca pada malam hari ini, dan terkhusus pula kepada Alena Ustaz Al-Hajj Muhammad Azwar Qamaruddin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Insyaallah pada terusul qaul ta'ala fil kitab Miftahul Fuhum fi Mi'yaril Ulum. Kitab tentang ilmu mantik atau ilmu logika. Oke. Iftah safhah sabi' buka halaman ke-7. Di sini ada tambih. Bentar ya. Oke, silakan saya perhatikan. Tanbih, tambihun. Tidak ada barisnya, tulis mi barisnya, berikan harakat maksudnya. Tanbihun, apa makna tanbih? Penjelasan. Bisa tanbihun, penjelasan. Iklan, kenapa tuh? Terus sampai mana nih yang tulis? Sampai nomor berapa? Iklan, ketahuilah annahu yamtani'u ta'rif bil faslil ba'id. Tidak boleh mendefinisikan fasal yang jauh, wal khassa faqat, dan khas saja. Tidak boleh mendefinisikan fasal yang jauh dan khas saja. Awil ardi faqat, atau arad saja, atau arad saja. Seulang, tidak boleh mendefinisikan fasal terus saja, fasal FASL yang jauh dengan khas KHAS. Nanti saya periksa catatanmu di terakhir. Khas KHAS. Fakat kemana fakat? Saja. Awil ardi fakat. Awil ardi fakat. Atau arad saja. Atau arad saja. Arad itu saja arad. Au bil khassati wal aradi ma'an, atau khas dan arad bersamaan. Khas dan arad samaan. Seperti, terlalu cepat ya. Sampai mana tadi? Atau arad saja. Au bil khassi, atau dengan khas
dengan khos atau dengan khos, wal arad dan arad, ma'an bersamaan atau bersama. Hmm. Apa contohnya? Telah kita berikan contoh dulu pada sebelum Madi pada pekan yang lalu tentang uni uni unicorn. Apa itu unicorn? Nah, unicorn adalah hewan kuda yang bertanduk. Hewan unicorn adalah hewan yang bertanduk. Itu kalau definisi lengkapnya. Tapi saya katakan tadi di sini tidak boleh kita memberikan fasal jauh bersamaan dengan host saja. Contohnya unicorn adalah bertanduk. Apa jelas? Tidak tahu? Nah, unicorn adalah bertanduk. Kenapa tidak jelas? Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Semestinya lengkapnya bagaimana? Unicorn adalah kuda yang bertanduk. Atau kita Arab itu tadi pasalnya Arab artinya dikatakan di sini awil Arabi fakor atau Arabnya saja. Contohnya unicorn adalah yang menyundul, menyeruduk, yang menyeruduk. Jelas atau tidak? Tidak. Kenapa begitu? Karena tidak ada nau, tidak ada nau perantara. Adapun definisi bil misal, adapun definisi dengan contoh bil misali, maaf ya, ternyata harakatnya harus dilanjut. Amma ta'rifu bil misali, adapun definisi dengan contoh, wal aqsami atau bagian-bagian, wal aqsami atau bagian-bagian. Jadi walnya di sini diartikan apa ya? Diartikan dan. Fakilahuma, maka keduanya ini, fakilahuma, maka keduanya ini minat ta'rifir rasmi, bergam bergambar, bergambar. Ya, jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu, langsung kita berikan gambaran, berarti itu adalah rasul. Kalau kita tidak berikan juga gambaran, maka bukan rasul namanya. Wa kadzalika wa kadzalika alladzi, begitu juga definisi lafziyah. Al-lafzi, begitu pula definisi lafziyah. Lafziyah. Apa artinya lafziyah? Secara lafaz
atau secara kata-kata. Wahua yaitu wahua yaitu kashfu labsin mubahamin. Au doha au doha hanya bertasdid. Au doha doha dohi atau memberikan kejelasan darinya, memberikan kejelasan darinya dari kata tersebut. Kadzahabi seperti az-zahabu az-zahabi ka az-zahabi. Apa makna zahabi? Les les walakin zahabun emas. Oh, iya. Emas seperti emas ta'rifan lil asjadu, bukan masjid di situ ya, lil al pakai ain. Ta'rifan seperti emas, ta'rifan definisi dari lil asjadi, tulis saja asjad. Asjad definisi dari asjad. Asjad pakai dal, dal terakhirnya. Wa kasaifi, wa kasaifi dan as-saif. Mana saif? As-saif. Mana saif? Saif, saif. Sudah dipelajarin dulu. Saif artinya saifun, pedang. Kan lupa lagi. Seperti pedang. Kasaifi tarifan lil khansyaril adalah definisi atau adalah pengertian ta'rifan lil khansyalili. Ta'rifan lil khansyalili. Definisi dari khansyalil. Oke. Baik. Untuk Zaidan. Sahabu manaha Zahabu artinya wah, ta'rifan lil asjad. Kenapa demikian? Kenapa emas merupakan pengertian dari asjad? Karena asjad ini kata yang jarang ditemui. Kata yang jarang ditemui. Sama seperti apa tadi saya. Saya dia pakai sak.
Sai. Asai itu konsyalil. Konsyalil. Kita ditanya apa itu konsyalil, maka jawabannya adalah asai. Kalau kita bahasa Indonesia kan ibaratkan dalam bahasa Indonesia, dalam pernah dengar istilah tadi saat orang umpama orang Papua tanya apa itu badik, kita sebagai orang Bugis menjelaskan bagaimana kira-kira? Apa itu? Atau kita bilang kuali, kawali, badik. Atau kita bisa bilang bertanya orang bilang apa itu keris? Maka kemungkinan kita akan menjawab sebagai pedang. Walaupun nama pedangnya bentuknya kecil, senjata yang berbentuk seperti pedang namun kecil. Sama dengan konsyalil dijelaskan dengan as-saif. Karena kenapa? Keris ini kalau kita pergi di luar negeri bilang pinjam kak kerismu dulu, orang luar negeri akan pusing maksudnya keris. Tapi kalau kita bilang pedang atau apa sih pedang, sword, maka mereka kan paham. Kenapa diberikan lagi definisi zahab? Karena ini al-asjad jarang dipakai. Sama konselil juga jarang dipakai. Hanya untuk orang-orang yang sama-samanya paham. Oke? Paham saja. Kan pulang ke rumah. Mentang-mentang nih ada di kosakata mau tahu bilang kalian tanya mama mau bilang begini, mama tolong kasih kak malabisku. Bilang mama mau ya apa malabis yang begitu apa malabis. Nah, apa gunanya diberikan pengertian supaya orang itu paham. Jadi kalau kita bicara sama orang lain pakai bahasa yang paham itu orang. Oke? Okay? Kalau orang Inggris yang paham bahasa Bugis. Nah, itu. Ya. Kalau orang-orang sama-sama pondok ya pakai bahasa pondok. Umpama ditanyakan, apa itu tohara? Nah, bersuci. Kita mau tegur orang, kita langsung tegur bilang, perbaiki caramu tohara. Dia akan pusing, tohara. Otomatis kita harus memakai kata perbaiki caramu bersuci. Katalik. Oke, Nastamir. Ad-darsus salisu. Ad-darsus salisu. Pelajaran ketiga. Fi syurutit ta'rif. Fi syurutit ta'rif. Tentang syarat-syarat definisi. Yushtaratu. Yushtaratu. Disyaratkan. Bisa juga dibaca ya yushtaratu. Yang penting kita bisa pertanyaan. Yustaratu fit ta'rif disyaratkan pada pengertian atau dalam pengertian iddatu syurutin iddatu syurutin iddatu syurutin beberapa syarat beberapa syarat minha
di antaranya, minha di antaranya. Ya. Kalau kita bilang minkum apa artinya? Di antara kalian. Kalau kita bilang minhum, di antara mereka. Kalau kita bilang minhum, di antaranya atau di antara dia. Satu, ayyakuna an yakuna jami'an mani'an. Adanya ia, adanya ia, dia maksudnya. Adanya ia jami'an mencakup semuanya, jami'an mencakup semuanya, mani'an dan membatasi, mani'an membatasi, membatasi. Sebenarnya di sini diartikan arti aslinya itu kata rifi, kata rifi seperti definisi al-insan, manusia, bil hayawanin natik adalah hewan yang berakal, berpikir, hewan yang berpikir, hewan yang berpikir. Wa kata'rifi dan seperti pengertian wa kata, bil tarati. Asad, apa itu asad? Singa, asadun. Singa adalah hewan al-muftarash yang buas. Hewan yang buas. Dua, dua, ayyakuna awdaha, ayyakuna awdaha adanya ia, awdaha lebih jelas, lebih jelas minat ta'rifi atau minat ta'arrufi dari yang dijelaskan. Kata'rifi, kata'rifi seperti definisi al-lujaini, al-lujainu, lujainu. Ternyata bisa dibaca lil lujaini, bisa dibaca al-lujainu. Tulis saja artinya lujain, lujain.
Lujayn. Lujayn bacanya Lujayn. Bil fiddati, bil fiddati. Terus dikasih baris. Bil fiddati diartikan emas, diartikan perak, diartikan perak. Tiga, ya, itu dulu. Saya jelaskan dulu nomor dua yang tadi ini. Kalau kita menjelaskan sesuatu, kita harus menjelaskan lebih jelas dari apa yang dijelaskan. Contoh, apa itu yang dibilang HP? Nah, maka cara kita menjelaskan harus lebih jelas daripada nah, teknologi yang dipakai untuk komunikasi ini bisa lebih jelas. Jangan dijawab apa itu HP benda padat. Nah, maka dia tidak lebih jelas. Makanya kita mendefinisikan sesuatu harus lebih jelas. Umpama apa apa itu dibilang jubah, jubah atau gamis, maka kita dapat menjelaskan sebagai baju yang baju yang baju terusan atau baju panjang sampai mata kaki. Jangan dibilang kalau ditanya apa itu gamis, ya pakaian, maka itu maksudnya dia tidak lebih jelas. Sedangkan dalam mendefinisikan sesuatu kita harus lebih jelas. Tiga, ayyakuna khalian, ayyakuna khalian, hendaknya dia menghindari minal alfadhi, minal alfadhi, dari lafaz atau menggunakan lafaz, memakai kata, terserah seperti yang mana, dari lafaz ghairi ma'lufatin, yang tidak lazim, yang tidak lazim. Al istimali, yang digunakan, yang digunakan indal, indal makhatibi, kepada lawan bicara, kepada lawan bicara. Al istimalu, yang digunakan indal makhatibi, apa tadi, kepada lawan bicara, pada lawan bicara. Kal anfi, seperti itu. Ada semuanya hidutan kan? Coba pegang semua hidutan. Yang pegang pahanya, hidupnya di paha. Jangan semua dulu dulu mulai. Bisa coba pegang kan? Ya, oke. Sekarang challenge.
Siapa yang bisa satu hidupnya pakai lidah? Jangan kalau bisa. Tidak usah kita sekarang ini. Oke, maksudnya apa? Jangan pakai kata yang tidak lazim, maksudnya tidak biasa. Ya, sama dengan contohnya tadi itu. Ambilkan Kak dulu malam itu. Atau saya bilang begini, apa itu di nafsu? Apa itu nasus? Apa itu di nasusmu? Ternyata nasus adalah bahasa anatomi dari hidung. Anggota badan anatomi. Nah. Anggota struktur badan anatomi. Nah, ternyata nasus sama dengan hidung. Tapi kan paham atau tidak? Tidak. Jadi hanya dipaham oleh orang-orang pada circle-nya saja. Jadi jangan pakai kata-kata yang tidak lazim, tidak biasa, tidak biasa dengan orang. Oke? Oke? Lanjut. Terakhir nih, nomor 4. Ayyataqaddamal ayyataqaddamal ahammu ayyataqaddamal ahammu mendahulukan yang umum. Taqaddama yataqaddama mendahulukan al-ahammu yang umum alal akhassi atas yang khusus, atas yang khusus. Kata dimil hayawan seperti mendahulukan kata qadimil hayawani, kata qadimil hayawani seperti mendahulukan kata hewan alam natiki dari kata berpikir atau berakal. Mendahulukan kata hewan dari kata berpikir. Yeah. Afwan Ustaz. Gimana? Oh, sudah. Mendahulukan, mendahulukan kata hewan dari kata berpikir. Fi ta'rifil insan, fi ta'rifil insani. Dalam definisi insan manusia. Dalam definisi manusia. Sama. Kalau kita mendahulukan umum kemudian khusus, contohnya manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah hewan yang berakal. Tidak boleh kita bilang manusia adalah berakalnya hewan. Tidak boleh kita bilang manusia adalah akal akal yang hewan. Aneh tuh. Kita harus mendahulukan yang umum kemudian dikhususkan. Oke, jadi ada 4 syaratnya. Yang pertama harus dia mencakup apa yang dimaksud dan dibatasi. Kedua harus lebih jelas yang didefinisikan. Ketiga tidak memakai kata yang tidak lazim. Keempat
mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Nah, ini masih seputaran definisi. Jadi kalau kalian ditanya tentang apa itu, maka kita harus menarik sesuatu yang mana sesuatu itu dapat kita definisikan secara jelas. Umpama kita ditanya, yang mana itu gigi runcing? Nah, kalian akan jawab apa? Kira-kira? Jangan bilang kayak giginya ini. Umpama bagaimana kalau orang itu tidak tahu gigi siapa dibilang? Nah, giginya serigala runcing semua kan? Belum tentu. Nah, saat kalian ditanya, umpama tahu, bagaimana itu yang dibilang korek api? Nah, nah, benda yang kira-kira besarnya ya 8 cm, mempunyai pemantik yang dapat mengeluarkan api. Umpama yang tanya ke orang yang semasa dengan Nabi. Iya, kalian ditanya 1500 tahun yang lalu. Orang itu tidak belum dikenal dibilang Korea, Korea api. Tapi itu bilang api, itu bilang api. Begitu. Jadi kalian harus menjelaskan bagaimana itu. Apalagi kira-kira sesuatu yang jarang ditemui orang dan kita tahu. Kalian tahu hewan bukan? Nah, coba definisikan. Nah, lambat jalannya apa lagi? Kan sini juga lambat tuh. Eh, apa kaki-kaki 1000, atau 1000 kakinya lambat tidak? Apa? Apa? Eh, kalau ada cahaya lambat, kalau tidak ada cahaya, kencang. Apa lagi? Jelas. Eh, dia itu mirip-mirip di monyet, mirip-mirip koala, tapi dia eh apa? Slow motion, ya, lambat sekali. Beda dengan koala ya. Oh, atau umpama kalian ditanya, apa bedanya kura-kura dengan labi-labi? Nah, bedanya. Kenapa dibilang labi-labi? Bukan laba-laba ya, bukan laba-laba. Labi-labi. Hah? Nah, otomatis kita mengatakan begini kira-kira. Kalau kura-kura tuh dia punya apa namanya menggunakannya dan cangkangnya keras di tangan dengan aku tidak sekeras kura-kura. Labi-labi dia punya itu selaput, entah dalam selaputnya kayak bebek, ya, kayak kakinya bebek pernah pernah lihat? Nah, itu begini-begini itu dia bilang selaput. Ada begitu labi-labi. Nah, jadi intinya mendefinisikan sesuatu, kita mampu menjelaskan sesuatu itu supaya sesuatu itu jelas, tidak gampang-gampang, sehingga tidak berpikir aneh-aneh orang. Jadi nih, sebagai duduk tak. Nah, umpama kalian ditanya,
Yang mana itu orangnya dibilang Usman. Nah, maka kita bisa kasih contoh bosnya, apa itu selalu pakai peci tulisan Aldi. Eh, ya kan? Hanya dia selalu begitu begitu, selalu begitu kan? Yang mana itu orangnya Tatsuya. Nah, dikasih lagi hostnya banyak barangannya. Terus yang mana itu orangnya Ridwan. Nah, dikasih lagi hostnya menjadi selatan. Satu-satunya di Ridwan selatan. Ya, ya. Yang mana itu orangnya Yuda. Yang sering kami surga, orang yang begitu sendiri. Nah, ya mereka kapan mereka bilang saja. Tapi kalau ditanya, bertanya orang ini, mana suku mereka? Kampung. Tidak. Karena kenapa? Yang lazimnya untuk orang untuk mereka, bukan mereka. Oke? Oke. Kita makanya Sulawesi sering kita pakai dengan kata suku, bukan sering pakai menggunakan kata istilah suku. Jangan mendefinisikan sesuatu yang lebih umum. Umpama, yang mana itu orangnya iblis. Langsung kalian jawab, santri Ikhwan. Kita kira-kira apa jawabannya? Selalu ada suatu dari iya. Ada satu kalimat, man arada masyhuran falyakun ghoriban. Saya ulangi, man arada masyhuran falyakun ghoriban. Barang siapa yang ingin dikenal, barang siapa yang ingin terkenal, maka jadilah dia sesuatu yang unik, sesuatu yang langka. Contoh, kalau ada orang santri akrab nih pergi di atas yang masjid Ibnu Abdul Wahab langsung kencing, insya Allah akan terkenal. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang unik, tidak biasanya. Hah? Jadi kalau mau terkenal silakan melakukan sesuatu yang unik, tapi catatan jangan sampai terkenal gara-gara hal-hal yang jelek. Hah? Jangan sampai kalian terkenal gara-gara hal yang buruk. Jangan sampai kalian terkenal gara-gara kenakalanmu, kejahatanmu, kebodohan tak. Usahakan terkenal gara-gara rajin tak, pintar tak, sopan tak. Man arada masyhuran fal yakun goriban. Barang siapa yang mau terkenal, hendaklah dia melakukan sesuatu yang unik, yang aneh, yang langka. Umpama ada santri kalau sudah salat tahajud dia tidak pernah tidur, mengaji terus sampai azan. Ini unik ini. Kata tidak ada misalnya begitu terus. Unik karena model jalannya. Ada dulu teman saya itu kalau jalan jinjit 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 jinjit. Dan ini kan kalau jalan ini kalau terlihat begini. Eh, ya. Ada juga kalau jalan terlalu sekali. Ya. Ya. Keusahakan punya keunikan yang baik. Oke? Umpama ada yang unik gara-gara bajunya rapi terus bersih. Eh,
Hah? Ada yang unik, umpama tidak pernah dihukum dalam waktu 1 bulan. Eh, kenapa Herul? Sini, Mas, sini, Mas. Sini, sini dulu. Nah, kalau saya tanya, yang bagaimana itu dibilang Herul Topik? Jawabannya apa? Yang besar. Nah, sekarang kita bilang yang besar, yang tinggi, apalagi yang manis. Manis, nggak manis, nggak? Hmm. Apa kita cerita sama kakak? Sabar, sabar. Kenapa kita pukul Adita? Tidak boleh. Mau memang kenapa pukul? Tidak mungkin menulis keras-keras pukul. Pasti ada sebabnya. Apa-apa? Oh, kau harus fokus. Jangan harus cari-cari. Oke? Udah, inilah hero. Oke. 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 Baik dulu tak? Yang lain bilang duduknya dapat hadiah. Kan? Hadiah itu ya semuanya baik tergantung dari orang yang menilainya. Kan? Saya bilang gini, Masya Allah. Ada sebuah kalimat lagi. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Dalam suatu cerita mempunyai tempatnya masing-masing dan dalam suatu tempat mempunyai cerita masing-masing. Dalam artian dalam suatu tempat itu ada sesuatu yang cocok kita lakukan di situ dan dalam suatu waktu dalam suatu cerita ada tempatnya. Saya tanya kalian, baca Quran bagus atau tidak? Halal atau tidak? Tapi kalau baca Quran sementara buang air besar, bagus atau tidak? Dan kalau tujuh, bukan tempatnya. Kalau kalian utama pakai songkok putih bersih, baju amprat ya putih, sarung putih, ya, baru pergi, pergi mana? Ya pergi sawah, main bola, bagus tidak? Bagus. Nah, tapi kalau kalian pakai pakaian itu pergi di masjid, bagus atau tidak? Sebaliknya, kalau bajumu yang biasa pakai main bola di sawah, dipakai pergi sholat Jumat, bagus atau tidak? Karena kalau sesuatu tentang belajar menulis tulisanmu itu, kalau bukan tempatnya, jangan dilakukan. Memang bagus mengaji, baca Quran, tapi kapan di waktu pengajian ada orang bicara di atas menyampaikan suatu ilmu, maka belakangan itu baca Quran tak. Kenapa? Bukan tempatnya. Kenapa sesuatu pada ya. Lain-lain itu kalau sendalmu mau taruh di kepala, eh, atau kamu mesti jadi alas kaki dan lain. Kenapa demikian? Karena bukan tempat. Kalau malam
Allahumma salli ala Muhammad Asadi makhluk kita sayyidina Billahi taufiq wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.